Shalom, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Hari yang luar biasa ya, minggu yang luar biasa, minggu dalam Tuhan. Saatnya kita beribadah, persembahkan hati, persembahkan jiwa kita kepada Tuhan. Segala kebaikannya memang untuk kita dari Tuhan, itu tidak akan pernah berhenti. Mari kita beribadah.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dan ku balas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Sebab kebaikan-Mu itu lebih dari cukup Tuhan. Kasih setia-Mu itu lebih dari hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau beri Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, dalam usaha kami Tuhan, dalam pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab tiba saatnya kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Dan setiap orang yang percaya berkatakan amin, amin, amin. Sebab telah tiba saatnya kita berkumpul bersatu menyembah Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sebab kekuatan, keselamatan datangnya dari Allah yang duduk dan bertahta. Amin. Semua tangan ke atas. Kasih Tuhan, pujikan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Lebih kencang lagi. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Lebih keras. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, sebab Dialah yang menjadikan dapat tempat pertama dalam hidup kita. Amin. Tempat pertama, Engkau Yesus. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi kami. Yesus. Lebih dari dunia ini Tuhan. Pujikan, jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu, apa saudara? Di mana? Di tempat pertama. Amin. Dengan iman ya, kita pujikan. Jauh lebih indah Tuhan, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga dari jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah.
yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rindu kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus, lebih dari apapun berubah. Sekali lagi ya, selalu berada. Namamu, namamu selalu ada di tempat pertama Yesus di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu Tuhan, namamu selalu berada. Namamu selalu berada di tempat pertama. Siapa yang tempat pertamanya ada Yesus bisa angkat tangan. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Dengan iman kami itu, dengan penuh pengakuan kami mengaku Yesus Dia utama di rindu kami Tuhan. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sebab namanya Yesus, nama yang indah itu, nama yang membawa kuasa, nama yang menyelamatkan. Sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, sebut namanya dengan iman, dengan kecintaan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yesus, 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 nama itu, nama
bersyukur hanya kepadamu. Sebut nama yang indah, Yesus, kekasih hati kami, Yesus, yang mempunyai hidup kami. Yesus, Yesus, kami hanya ingin menyebut namamu saja dengan kecintaan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, nama itu yang memikat hati kami. Tidak ada yang lainnya Tuhan. My Lord, my beloved, markan lidahku menyebutnya selalu hadiratmu Tuhan. Anugerahmu Tuhan yang cukup bagiku. Sebab hidupku bersyukur hanya kepadamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah, sebut nama yang indah. Yesus Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menyebut nama Tuhan kami. Yesus, Yesus, dengan penuh iman, dengan penuh kesadaran Yesus. Yesus, 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 lihat kami Tuhan, pandang kami Tuhan, nama itu, nama itu yang memikat hatiku dan gembarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu itu yang cukup. Terima kasih Tuhan. Sebab hidupku bersyukur hanya kepadamu. Sembah Tuhan. Yesus, kami ucapkan syukur, bukti cinta kami Tuhan. Kami menyembah hanya Kau saja Tuhan. Kami datang, kekasih hati kami yang memiliki hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Setiap saat kami takut ada Engkau Tuhan, perlindungan kami Tuhan. Yesus, tempat kami menaruh pengharapan kami, tempat kami menaruh harapan kami.
hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab Kau perlindungan kami Tuhan. Kau penuhi hati kami dengan semua lagu pembebasan Tuhan. Di saat kami takut, kami dapat percaya atas Engkau. Biar yang lemah berkata, aku kuat, aku kuat. Kau perlindunganku Tuhan. Kau perlindunganku. Di saat aku takut, aku percaya. Aku percaya. Biar yang lemah berkata, dalam Dia. Kau perlindunganku. Kau penuhi hatiku dengan lagu pembebasan. Di saat aku takut, aku percaya. Aku percaya. Biar yang lemah berkata, aku kuat. Kepada kami Tuhan, karena aku kuat dalam-Nya, aku percaya. Yesus Tuhan, aku percaya. Biar yang lemah yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata,
ikhlas syukur. Mari nyanyikan pujian ini. Kini yang lemah berkata, ya Tuhan, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada. Sekali lagi nyanyikan, ini yang lemah, yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, mari berikan sorak-sorai kemuliaan kita bagi Yesus. Terima kasih untuk setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat salib, karena itu perbuatan-Mu yang terbesar yang kami syukuri dalam hidup ini. Oleh karena saliblah, maka kami hari ini bisa menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu juga yang kami boleh terima dan rasakan sepanjang minggu ini. Oleh karena itulah juga kami datang berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Tuhan menerima setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan pakai mereka lebih lagi. Ini saatnya kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berdiri hamba-Mu Tuhan, siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Aku mengaku segala hikmat dan pengetahuan hamba-Mu terbatas, tapi roh yang tidak terbatas itu bekerja di antara kami semua, akan membawa setiap benih firman masuk ke dalam tanah hati yang subur, yaitu tanah hati kami semua. Kami siap belajar bersama. Roh Kudus berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya menyapa kita semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya. Saya perhatikan ibadah pagi dan siang. Biasanya yang siang lebih banyak, tapi kayaknya ini kurang lebih sama yang pagi. Kayaknya lesu. Norwegia kalah sama Inggris ya. Karena jam 4 pagi ya pertandingannya Bapak Ibu tadi. Kalau yang pagi mungkin sedikit karena semuanya lagi nonton Piala Dunia, tapi yang siang ini sudah selesai. Mungkin lesu karena Norwegia kalah gitu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin banyak yang dukung Erling Haaland ya di sini. Oke, nggak apa-apa kalau Norway kalah, yang penting Yesus menang selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman. Bulan ini kita belajar untuk mengalami Tuhan di dalam komunitas. Dan saya mau membagikan satu subjudul buat kita semua, yaitu adalah tinggal di dalam kawanan. Saya mau mengajak kita membaca satu ayat yang menjadi dasar firman hari ini yang kita akan pelajari bersama-sama Bapak Ibu, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ada amin untuk ayat ini? Amin ya Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab yang kita miliki, maka Bapak Ibu itu bisa melihat di dalamnya Tuhan itu memakai banyak metafora atau pengidentifikasian antara orang percaya dari ciptaan-ciptaannya yang lain. Seperti kalau kita melihat di Perjanjian Baru, kita disebut sebagai ranting-ranting yang menempel atau melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus pokok anggurnya, kita rantingnya.
Lalu kalau di perjanjian lama kita juga bisa melihat kita biasa disebut, orang Israel itu biasa disebut sebagai pohon ara ya Bapak Ibu. Dan atau kalau yang lainnya juga di Yesaya mencatat orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ia seumpama apa Bapak Ibu? Seumpama raja wali yang naik terbang. Alkitab memetaforakan kita dengan raja wali. Nah, di ayat ini kita menemukan satu identifikasi lagi dari Tuhan atas hidup orang percaya, yaitu firman berkata, kitalah umat gembalaannya dan apa Bapak Ibu? Kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi menurut Mazmur, maka hari ini kita belajar bahwa kita semua adalah metafora dari domba. Katakan ke kanan kirinya, kamu domba-domba. Ya, jangan ngembek di sini ya, mbek gitu ya. Kamu domba ya. Kita semua adalah domba-dombanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan gak kebetulan kalau Tuhan itu memetaforakan kita atau mengidentifikasikan kita itu dengan istilah domba. Kenapa? Karena setiap metafora yang Tuhan itu buat untuk umat Tuhan atau untuk orang percaya, Tuhan mau kita mengerti makna atau menghidupi identitasnya. Ya Bapak Ibu, kalau kita disebut seperti burung raja wali yang terbang tinggi, maka Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat yang mengatasi segala badai. Kalau kita disebutkan sebagai ranting-ranting yang melekat kepada pokok, maka Tuhan mau supaya kita semua memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan supaya kita bisa berbuah. Nah kalau domba, apa yang Tuhan mau dari domba ini Bapak Ibu? Domba itu hidup di dalam kawanan Bapak Ibu Saudara. Jadi gak kebetulan kalau Alkitab itu memetaforakan kita sebagai domba-domba. Karena ada tujuan Tuhan atas pemetaforaan ini, yaitu supaya setiap kita orang percaya tinggal di dalam komunitas. Katakan bersama dengan saya, Tuhan mau supaya saya tinggal dalam komunitas. 1, 2, 3. Tuhan mau supaya saya tinggal dalam komunitas. Amin. Ya, Tuhan mau supaya kita tinggal dalam komunitas. Maka itu dia memetaforakan kehidupan orang percaya disebut sebagai domba-domba, kawanan dombanya Tuhan, kawanan domba tuntunan tangannya, kata firman itu tadi ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau melihat sedikit ya Bapak Ibu, kenapa kok domba ya? Kenapa kok domba yang Tuhan itu pakai? Karena selain domba itu tinggal di dalam komunitas, ternyata domba itu adalah hewan yang tidak ada instrumen perlindungan dirinya Bapak Ibu. Sejak semula atau dari sananya itu domba diciptakan tidak dengan taring, tidak dengan kuku yang tajam, dengan kondisi fisik yang lemah dan terbatas, ya, diciptakan untuk menjadi sate kambing dan sate domba untuk kita nikmati ya Bapak Ibu, untuk menjadi korban sembelihan bagi Tuhan. Nah, maka dari itu, kenapa domba? Karena domba itu hidup bergantung kepada perlindungan gembalanya. Nah, Tuhan mau juga supaya Bapak Ibu Saudara sebagai domba-dombanya Allah itu berserah, bergantung kepada Tuhan yang adalah gembala. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan mau kita semua hidup bergantung pada pribadinya sebagai gembala yang baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, dan kenapa kok tinggal di dalam kawanan? Karena domba itu lebih aman Bapak Ibu tinggal di dalam kawanan. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama lebih lanjut ya dari kebenaran yang saya akan bagikan pagi hari ini untuk mengajak Bapak Ibu semua supaya mengerti kenapa kok bulan ini kita belajar tentang komunitas. Ya, kenapa kok kita harus berkomunitas? Sewaktu saya menyiapkan kebenaran ini, saya ngobrol sama kakak saya, PDP Yonatan di kantor. Dia bilang, khotbah komunitas itu susah ya bro. Ya saya bilang, susah. Kenapa? Karena gereja kita tidak berangkat dari gereja sel Bapak Ibu. Kalau boleh jujur, komsel yang kita lakukan itu adalah fasilitas program gereja. Yang gereja itu buat supaya jemaat punya komunitas.
Tapi gereja kita sendiri tidak berangkat seperti gereja-gereja tertentu yang saya itu kenal atau lihat ya, seperti ICC di Bandung itu mereka berangkat dari gereja Sel, terus beberapa gereja yang lain Abalov itu juga mereka berangkat dari gereja Sel, GMS juga Bapak Ibu yang sedang naik daun ya, itu juga mereka berangkat dari Sel Group CG. Ya. Nah, kalau gereja kita tidak Bapak Ibu, kita ada gereja dulu baru kita bikin komsel. Makanya kalau saya menilai, makanya saya bilang ini di pemuridan juga ya sama PKS dan wakil PKS, saya bilang sama mereka bahwa selama ini mungkin kita hanya berkomunitas dibatasi di dalam waktu komsel saja. Selepas komselnya selesai kita nggak berkomunitas. Ya, saya juga memuji ada beberapa orang yang walaupun di luar komsel, di luar waktu komsel tetap berkomunitas. Itu yang seharusnya demikian Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk hidup atau tinggal di dalam komunitas. Nah, harapannya adalah kalau kita belajar kebenaran tentang komunitas, kita semua didorong, kita semua diajak untuk menghidupinya bersama. Kalau kita mungkin belum menjadi gereja Sel, mari ke depan kita bersama-sama menjadi gereja Sel. Kita bertumbuh bersama di dalam komsel kita ya Bapak Ibu, di dalam komunitas kita. Saya apresiasi kepada PKS Komsel Kota Pendeta Madya Trivena Agustin karena sudah memekarkan komselnya dan memberikan delegasi kepemimpinan kepada PKS-PKS yang baru. Sekarang komsel kota jadi 2 Bapak Ibu. Bukan karena pecah ada masalah, tapi karena berkembang begitu banyak. Selama ini kan dengungannya adalah komsel kota itu kalau di komsel itu sudah bisa jadi gereja sendiri, sudah jadi GBI kota itu ya. Bisa jadi gereja kota, GBI kota. Makanya dipecahlah komsel itu menjadi 2 dan saya bicara juga sama Amel dan Tante Titin waktu di kantor. Kalau kita lihat jumlah rata-rata kehadiran jemaat di dalam setiap ibadah minggu, rata-rata ibadah minggu kita pagi, siang, sore itu kalau di total kedatangannya sekitar 300 jemaat. Nah, maka dari perhitungan itu saya menghitung dari jemaat yang aktif ini seharusnya kita punya berapa komsel. Kalau satu komsel diisi 15 orang, saya hitung kurang lebih kita harus punya 20 komsel Bapak Ibu. Nah, makanya saya juga bilang sama PKS, ayo PKS, ini masih banyak jemaat-jemaat yang belum bergabung di dalam komsel, kita tarik mereka ya, kita cari mereka supaya tidak menjadi domba yang tersesat masuk di dalam komsel. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu alasan kenapa kok saya harus berkomunitas, kenapa kok saya harus tinggal di dalam kawanan. Nah, itulah yang saya mau bagikan pagi hari ini buat kita semua. Kita mau melihat ya, dari pelajaran tentang metafora yang Tuhan nyatakan kepada orang percaya bahwa kita ini disebut sebagai domba-domba. Kenapa kok domba? Ya, kenapa? Karena domba itu tinggalnya di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah kawanan. Nah, kenapa kok domba itu tinggal di dalam kawanan? Ini juga bisa menjadi pertanyaan yang mendorong kita supaya bisa masuk di dalam sebuah komunitas. Mengapa orang percaya harus tinggal di dalam komunitas? Ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini buat kita semua. Mari kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu siap belajar? Amin ya. Yang pertama, kenapa kok domba itu tinggal di dalam kawanan? Dan ini juga harus menjadi alasan kenapa kita harus ada di dalam komunitas. Karena yang pertama, ada perlindungan di dalam komunitas. Ada perlindungan di dalam komunitas Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita melihat ayat-ayat yang saya ini sudah siapkan, yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai 10 dan ayat 12 dari 2 terjemahan yang berbeda, yaitu Indonesian Literal Translation dan versi mudah dibaca. Mari kita lihat sama-sama ayat-ayat ini. Firman itu berkata begini Bapak Ibu, dari terjemahan ILT terlebih dahulu ya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Senggol temannya yang masih sendiri ya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Kata firman begitu ya Bapak Ibu. Karena bagi mereka ada upah yang baik dalam jerih lelah mereka. Sebab jika mereka jatuh, yang seorang akan membangunkan temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh dan tak ada orang lain untuk membangunkan dia. Ayat 12 berkata demikian. Dan apabila orang dapat mengalahkan orang yang sendirian,
Dua orang akan, apa Bapak Ibu? Dapat bertahan menghadapinya. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita mau baca dari terjemahan VMD atau versi mudah dibaca dari ayat-ayat ini ya. Dua orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila dua orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika satu orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian, jika ia jatuh, apa Bapak Ibu? Tidak ada yang menolongnya. Ayat 12 berkata begini, seorang musuh mungkin dapat mengalahkan satu orang, tetapi dua orang dapat berdiri saling membelakangi, membela satu sama lain. Bahkan 3 orang akan lebih kuat. Mereka seperti tali yang terdiri dari 3 bagian yang disatukan. Sangat sulit memutuskannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kok domba itu tinggal di dalam kawanan? Dan ini bisa menjadi alasan yang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mau hidup berkomunitas atau masuk di dalam sel group atau komsel ya Bapak Ibu. Karena ada perlindungan di dalam komunitas. Kita lihat dulu tentang domba ya Bapak Ibu. Domba itu Bapak Ibu Saudara adalah hewan yang lemah. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka itu nggak punya taring, nggak punya cakar, mereka nggak punya instrumen untuk bertahan hidup sendiri. Tidak seperti mungkin singa atau mungkin apa sih hewan yang individu itu? Harimau ya, kalau singa masih berkelompok ya, tapi kalau harimau kayaknya sendiri-sendiri. Harimau itu hidupnya sendiri, tapi punya instrumen untuk bertahan hidup, bahkan menyerang Bapak Ibu. Nah sedangkan kalau domba tidak. Domba itu hewan yang lemah Bapak Ibu Saudara. Mereka gak punya taring, gak punya cakar, ataupun kemampuan bertahan hidup yang kuat. Keamanan mereka itu terletak pada keberadaan sang gembala dan kawanan. Jadi kalau firman itu menyamakan kita dengan domba, kita disebut sebagai domba-domba, maka sejatinya kita harus akui bahwa kita itu lemah, terbatas, dalam keadaan yang bahaya jika kita itu tidak masuk di dalam sebuah komunitas Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan gembala. Ya, enggak kebetulan kita disebut domba karena Yesus sendiri juga berkata, akulah gembala yang baik. Nanti dalam poin-poin berikutnya kita akan pelajari bersama. Jadi kalau Tuhan itu menyamakan kita dengan domba, sejatinya sama seperti domba itu lemah, butuh orang lain. Kebetulan saya waktu SMA itu jurusannya IPS Bapak Ibu. Ya, saya makhluk sosial ya. Kita semua membutuhkan orang lain menurut pelajaran IPS ya Bapak Ibu. Sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan sesama kita. Dan itulah yang firman ternyata katakan, karena kita ini adalah domba Bapak Ibu Saudara. Kita lemah, kita gak bisa bergerak sendiri, berjalan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh sesama kita Bapak Ibu Saudara. Nah maka dari itu, kalau domba itu juga ada di alam liar dan terpisah dari kawanan, maka domba itu sedang dalam keadaan atau situasi yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Nah, satu literatur yang saya baca waktu saya mempersiapkan tentang ini, saya baca begini, kalau domba itu tersesat atau tidak sengaja terpisah dari kawanannya, maka domba itu akan mengembik dengan suara yang keras. Mbe, mbe. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberi sinyal, aku di sini loh, aku sendirian nih, aku takut. Supaya kawanannya itu mendengar atau supaya gembalanya itu mendengar. Nah, sejatinya roh kita tanpa Kristus itu juga berteriak Bapak Ibu. Roh kita tanpa Tuhan itu berteriak bahwa kita merindukan keselamatan yang sejati. Makanya dalam hidup ini ternyata kita suka menaruh harapan-harapan kepada sesuatu yang bersifat rapuh dan sirna. Kita menaruh kebahagiaan yang berdasarkan sesuatu hal yang mudah goyah. Misalkan kita menaruh rasa aman kita dan kebahagiaan kita kepada harta. Amsal atau pengkhotbah yang berkata ya bahwa harta benda itu bersayap. Kita merindukan rasa aman, keselamatan yang sejati, dan itulah penggambaran roh kita tanpa Kristus yang berteriak-teriak merindukan keselamatan yang sejati. Tapi bersyukur
Karena gembala kita itu gembala yang baik. Dia rela tinggalin yang 99 untuk cari yang satu. Dia rela untuk cari orang-orang yang tersesat. Bahkan yang tersesat juga di dalam gereja dicari sama gembala yang baik itu, Bapak Ibu. Nah, kita kalau sendiri, kalau di luar kawanan, di luar komunitas, maka sedang membawa diri kita dalam keadaan bahaya. Ya, tadi yang literatur yang saya baca, domba yang memisahkan diri itu dalam memiliki suara mengembik yang lebih keras untuk memberi sinyal kepada kawanannya dan kepada gembalanya, memberitahu tempatnya untuk dicari. Nah, dan juga domba yang terpisah itu ketika diketemukan oleh gembalanya, yang terpisah ini diketemukan dalam keadaan mental yang tidak baik. Ya, artinya domba itu dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan yang gemetar. Itulah domba yang terpisah dari kawanannya, dan itu menjadi penggambaran kita secara rohani. Sejatinya, walaupun mungkin tubuh jasmanimu baik-baik saja, kehidupan ekonomimu hari ini baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang di dalam diri kita yang berteriak, yaitu roh kita, Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang di dalam diri kita yang kita nggak tahu. Padahal kita mungkin sudah punya banyak uang, sudah punya banyak kenalan, punya banyak relasi di luar sana. Tapi ternyata kita masih merindukan keselamatan yang sejati yang hanya bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, bersyukur kepada Allah karena Allah mencari Bapak Ibu Saudara semua. Dan bukan hanya mencari, dia ketika mendapatkan Bapak Ibu seperti perumpamaan itu berkata, dia gendong kita dengan gembira. Tuhan senang ketika kita ketemu sama pribadinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka kalau kita di luar kawanan, kita dalam keadaan yang bahaya. Saya melihat ada satu contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu, tentang orang yang meninggalkan komunitas dan masuk ke dalam situasi atau kondisi yang berbahaya, yaitu Yudas, ya Bapak Ibu. Yudas, salah seorang dari murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan cerita Yudas ya. Yudas itu murid Yesus, tiap hari berkomunitas bersama dengan Yesus. Tapi ternyata masih bisa ditangkap sama iblis, masih bisa diterkam oleh iblis. Di 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, musuh kita iblis itu seperti singa yang mengaum-aum, siap untuk menerkam lawannya. Nah, Yudas yang setiap hari berkomunitas sama Yesus saja diterkam, sampai akhirnya dia meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kebenarannya apa? Orang yang berkomunitas saja masih bisa dijadikan sasaran iblis untuk jatuh. Apalagi yang gak pernah berkomunitas. Maka itu senggol kanan kirinya belum berkomsel. Ayo berkomsel ya. Senggol kanan kirinya, ayo kita berangkat komsel yuk biar kita gak diterkam iblis. Nah, Bapak Ibu, ini ceritanya di Matius pasal 26 dicatat demikian ya. Kemudian pergilah, ayat 14-16, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama siapa Bapak Ibu? Yudas Iskariot. Jadi Yudas meninggalkan komunitasnya. Nah, ketika Yudas meninggalkan komunitasnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dia pergi kepada imam-imam dan menjual Yesus. Orang muda tinggalkan Yesus ketika ada di luar komunitas. Mungkin kau bisa berkata, aku bisa membangun imanku sendiri, aku bisa ibadah online, aku gak butuh komunitas. Tapi ternyata kita sedang menempatkan diri kita dalam kondisi atau situasi yang berbahaya Bapak Ibu. Yang berkomunitas saja bisa diterkam, apalagi yang sendirian. Bapak Ibu, walaupun doa bersama itu juga susah atau sulit untuk dilakukan bersama-sama, karena faktanya yang datang doa pagi dan doa puasa juga gak banyak. Bahkan pendoa syafaat juga sekarang sakit ya, pada sakit semua gitu, sudah tua-tua. Tapi kebenarannya begini, tetap lebih mudah yang bersama-sama daripada yang sendiri. Ya, walaupun susah untuk bersama-sama, tapi ketika sudah bisa bersama-sama, doa yang bersama-sama, terus ibadah yang bersama-sama, itu lebih menolong kita untuk dapat bertumbuh di dalam iman daripada kita membangun kerohanian kita sendiri. Lebih susah, lebih sulit, karena kita disebut sebagai domba. Kita bergantung kepada gembala kita bergantung kepada kawanan kita Bapak Ibu. Dan satu cerita lagi yang saya gak tulis di sini, ketika Petrus itu menyaksikan Yesus ditangkap Bapak Ibu, lalu Petrus itu mengikuti Yesus dari jauh. Dia tidak masuk di dalam kawanannya, karena bahkan murid-murid yang lain juga
tercerai-berai di hari itu. Yang terjadi apa kepada Petrus? Di hari itu dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan itulah bahaya dari meninggalkan komunitas. Seseorang bisa terhilang, bahkan bisa meninggalkan Yesus. Maka itu saya bisa menyimpulkan atau mengatakan begini kepada setiap kita semua, bahwa dalam komunitas rohani kita dapat menemukan perlindungan iman. Seperti yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita, apa Bapak Ibu? Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita, baik ibadah minggu atau baik komsel, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam komunitas kita akan mengalami perlindungan, akan mendapatkan perlindungan iman. Karena sesama domba akan saling menjaga kawanannya. Dan kita punya gembala yang baik, yaitu Kristus, yang menuntun dan memimpin kita, menjaga kita, merawat kita, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita harus tinggal di dalam kawanan atau masuk di dalam komunitas? Karena di dalam komunitas ada perlindungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat akhirnya begini. Iman itu bertumbuh dan tidak mudah tergoyahkan di dalam komunitas. Ya, iman itu bisa bertumbuh dan tidak mudah digoyahkan ketika kita masuk di dalam komunitas. Di tengah zaman yang sedang tidak menentu, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat berita akhir-akhir ini yang terjadi apa? Mungkin ekonomi sedang tidak stabil, dan kalau kita lihat bangsa kita secara khusus, jaksa versus Polri ya Bapak Ibu, saling tangkap menangkap, artinya ada korupsi di mana-mana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat penting kita. Kita lihat sepertinya kok keadaan susah. Nah, Bapak Ibu percayalah bahwa berjalan sendiri itu akan membuat Bapak Ibu lelah. Berjalanlah bersama-sama dengan saudaramu, maka engkau akan menjadi kuat. Amin. Amin ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kok domba tinggal di dalam kawanan? Dan ini menjadi alasan yang mendorong kita untuk bisa tinggal di dalam komunitas. Yang kedua, karena di dalam komunitas atau di dalam kawanan ada banyak hal yang dapat dicapai bersama-sama di dalam komunitas. Ada banyak hal yang dapat dicapai bersama-sama di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari literatur yang saya baca waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya pelajari tentang domba. Ya, walaupun sekolahnya teologi tapi belajar peternakan sedikit Bapak Ibu. Karena menyelidiki tentang domba. Jadi domba itu yang tinggal di dalam kawanan, literaturnya berkata begini, umumnya domba yang tinggal di dalam kawanan itu lebih mudah mencapai tempat-tempat sumber makanan mereka. Nah, demikian pula juga dengan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Akan ada banyak hal yang dapat kita capai bersama di dalam komunitas. Nah, saya mengutip sebuah ayat dari Kejadian pasal 11 ayat 6 dari terjemahan Firman Allah yang Hidup. Saya ajak kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Ia berfirman, lihatlah, jika sekarang ini pada waktu mereka baru mulai memanfaatkan persatuan bahasa dan bangsa, mereka sudah sanggup menyelesaikan semua ini. Bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari. Segala apapun dapat mereka capai. Bapak Ibu Saudara, kisah ayat ini itu memang buruk ya, tentang menara Babel yang dibangun, dan ayat berikutnya berkata bahwa marilah kita turun dan mengacau balaukan mereka. Karena apa? Menara Babel itu dibangun dengan kesatuan, tapi dengan tujuan yang salah, untuk menyombongkan diri, untuk melawan Tuhan, ya, untuk menjadi sama seperti Tuhan. Nah, tapi ada kalimat yang bisa kita lihat dari ayat ini sebagai hal yang baik Bapak Ibu.
yaitu kalimat ini. Jika sekarang ini pada waktu mereka baru mulai memanfaatkan apa Bapak Ibu? Persatuan apa? Bahasa dan bangsa. Itu seperti ibaratnya begini. Kalau semisal bangsa Indonesia ini kemarin ada seleksi untuk Piala Dunia sepak bola, terus kesebelasan Indonesia ini masuk ke sana. Kita ini walaupun mungkin pilihan politiknya berbeda-beda atau mungkin pekerjaan kita berbeda-beda, latar belakang kita berbeda-beda. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, pasti kita dukung bangsa Indonesia. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa kok kita dukung Indonesia? Karena kita sama bahasa dan bangsanya. Nah, yang terjadi di hari itu ketika Menara Babel dibangun, mereka bukan menyatukan hati dan pikiran Bapak Ibu. Jadi mereka bersatu, landasan kesatuan mereka itu karena satu bahasa dan bangsa. Baru satu bahasa dan bangsa saja Alkitab katakan mereka sudah apa Bapak Ibu? Sanggup menyelesaikan semua ini, Menara Babel yang sangat tinggi itu. Nah, Alkitab berkata kalimat berikutnya, bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari. Lebih lanjut di perjanjian baru, Rasul Paulus berkata apa Bapak Ibu? Hendaklah kamu sehati dan sepikir di dalam hidupmu bersama. Coba bayangin, yang sehatinya atau kesatuannya itu dibangun atas dasar kesamaan bahasa dan bangsa saja bisa membangun atau menyelesaikan proyek Menara Babel yang tinggi dan yang besar itu. Bayangkan kalau semua orang di dalam komunitas yang percaya kepada Kristus sehati dan sepikir bersama dengan Kristus. Maka kalimat berikutnya yang akan kita genapi Bapak Ibu. Bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari. Segala apapun, apa Bapak Ibu? Dapat mereka capai, segala apapun dapat mereka capai. Kita bisa mencapai banyak hal bersama-sama di dalam komunitas yang kita bangun bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, kalau domba itu yang tadi saya katakan tinggal di dalam kawanan, umumnya lebih mudah untuk mencapai atau mendapatkan tempat-tempat sumber makanan mereka, maka demikian pula orang percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan ada banyak hal yang dapat dicapai bersama di dalam komunitas. Tapi Bapak Ibu perlu perhatikan ya, kesatuan di dalam komunitas yang kita bangun itu harus dibangun atas dasar kehendak Tuhan dan dipakai untuk tujuan yang memuliakannya. Tidak seperti Babel yang membangun menara, mereka sehati, bagus di kesatuan hatinya, tapi tujuan kesatuan hatinya untuk melawan Tuhan. Maka dari itu Tuhan kacau balaukan mereka Bapak Ibu. Ada satu ungkapan dari pepatah Afrika yang dikutip oleh Presiden Amerika yaitu John F. Kennedy. Saya kutip dalam khotbah saya pagi hari ini. Jika kita ingin berjalan lebih cepat, maka berjalanlah sendiri. Namun jika kita ingin berjalan lebih jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, apa arti ungkapan ini? Artinya adalah dalam kebersamaan atau komunitas, kita akan mencapai hal-hal yang lebih besar daripada apa yang kita dapat raih sendirian. Bapak Ibu, untuk menjadi gereja yang bertumbuh itu gak bisa dikerjakan oleh satu orang pendeta David Budiman saja. Pendeta David Budiman butuh Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengerjakan GBI Samaria menjadi gereja Samaria maju. Bapak Ibu, kita menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah lebat. Gereja kalau mau bertumbuh jangan membangun sebuah sebuah identitas Superman, satu orang yang super saja. Tapi kalau gereja mau bertumbuh harus membangun super team. Kita bersama-sama. Bayangin Bapak Ibu, kalau yang melayani itu harus yang full timer saja, maka saya sama Mas Nathan tiap minggu akan main musik. Pak Temo mungkin bergantian dengan Tantitin dan Amel akan memimpin pujian di tempat ini, di depan. Mic-nya jadi ada dua, mic dan kepalanya Pak Temo yang sama-sama pelontos ya Bapak Ibu. Jadi tapi bersyukur karena Bapak Ibu Saudara punya hati yang mau mengasihi Tuhan dan pekerjaannya, mau melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya, karena gereja ini nggak bisa maju dengan 1-2 orang saja, tapi kita mau maju bersama-sama. Karena akan ada hal-hal yang lebih besar di depan yang kita bisa kerjakan bersama-sama. 2 Sabtu yang lalu saya itu sibuk Bapak Ibu. Ya, karena
nyiapin PPT khotbahnya Om David, terus bikin nyusun buletin dan mau ngeprint buletin, bikin bergema. Terus di hari itu juga saya dipercayai Om David untuk melayani bimbingan pranikah, ada jemaat yang mau menikah. Nah, kebetulan kakak saya ini sakit Bapak Ibu, kemarin itu kakinya ada daging tumbuh ya, dan harus dioperasi, hari Jumatnya dioperasi. Mas Nathan ini sakit, jadi saya telepon lah hari Sabtu itu, gimana kakinya, sudah sehat belum? Sudah, katanya gitu, sudah diangkat, segala daging tumbuh dan segala akar kepahitan itu sudah diangkat, katanya gitu. Haleluya, sudah diangkat semuanya. Nah itu saya tanya kan, terus ini nanti yang jemputin doa puasa saya apa bukan ini? Oh ya, minta tolong gitu, minta tolong kamu yang jemput. Oh yes, ya sudah, saya nanti atur waktunya supaya bisa apa namanya dikerjakan semuanya Bapak Ibu. Tapi ternyata sebelum jam 10 saya harusnya melayani bimbingan pranikah itu, Om David ajak saya untuk nganterin ngambil oleh-oleh karena Seninnya Om David mau pergi. Wah, kalau Om David yang nyuruh, saya nggak mungkin bilang maaf Om nggak bisa gitu kan. Ya nurut ya, saya bilang siap. Saya bilang siap Om gitu. Walaupun akhirnya kerjaan saya jadi kececer atau keteteran, tapi saya bersyukur punya rekan-rekan yang baik Bapak Ibu. Jadi sewaktu saya tinggal itu, saya minta tolong Amel untuk melanjutin ngeprint buletin, dan Tangan Titin yang ngelempitin buletinnya. Dan setelah itu selesai, saya lanjutin apa namanya bimbingan pranikah, walaupun terlambat sampai akhirnya cuma bisa jemputin doa puasa satu orang ya. Tapi saya melihat begini, betapa sulitnya kalau saya harus bekerja sendiri. Tapi saya bersyukur ada rekan-rekan yang bisa bekerja sama dengan baik, melayani bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa repotnya kalau segala sesuatu kita harus kerjakan sendiri, betapa susahnya dan betapa sukar untuk dicapai segala hal yang baik itu kalau kita berjalan sendiri. Tapi bersyukur Bapak Ibu punya sesama, punya saudara seiman, punya komunitas di mana kita bisa mencapai banyak hal-hal yang lebih besar daripada apa yang kita bisa raih sendirian. Bapak Ibu kalau ditanya pengen hal-hal besar, amin? Amin. Nah, caranya gimana pengen hal-hal yang besar terjadi? Masuklah di dalam komunitas. Kasih tahu kanan kirinya, Mas, masuklah di dalam komunitas. Ya, masuklah di dalam komsel ya. Supaya kita bisa meraih bersama-sama hal-hal yang lebih besar itu Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa meraih sendirian. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ada amin? Ya, tiba-tiba ada kebangunan rohani. Ya, yang tidur dibangkitkan ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat yang terakhir. Kenapa kok domba itu tinggal di dalam kawanan? Karena ada Tuhan sebagai gembala yang dapat dialami bersama di dalam komunitas. Mazmur pasal 23 ayat 1 dan Yohanes pasal 10 ayat 11. Ini saya bacain bahasa Ibraninya atau bahasa Indonesia Bapak Ibu? Sambung sedikit ya. Saya bacain bahasa Ibraninya dulu ya ayat ini. Mismor le David, Adonai rohi lo eksar. Artinya apa? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Yohanes 10 ayat 11 berkata begini, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, saya waktu baca ini saya teringat kisah Daud. Ketika dia itu mau mengajukan dirinya kepada Saul untuk berperang melawan Goliat. Di hari itu ketika Daud bilang sama Saul, Om Saul, aku aja yang maju melawan Goliat karena gak ada tentara Israel yang berani. Wah, Saul bertanya, kamu punya pengalaman perang di mana Daud? Apa CV kamu mana? Coba aku pengen lihat dulu, kata Saul. Daud bilang, aku memang gak pernah berperang apa-apa. Tapi dia menceritakan pengalaman ini Bapak Ibu. Aku menggembalakan kambing domba ayahku, dan ketika singa datang, ku robek mulutnya. Ketika beruang datang, ku tinju mukanya. Wah, saya waktu baca ini, maka saya ingat apa yang Daud itu kerjakan ketika dia harus bertanggung jawab kepada kambing domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor. Kalau saya yang jadi gembala di hari itu untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba, ada singa datang, saya lari Bapak Ibu. Gak mungkin saya sobek mulutnya ya. Atau ketika ada beruang datang, saya lari juga, pasti gak mungkin saya pukulin itu beruangnya sampai tewas. Ya, tetapi beda dengan Daud,
sepertinya seolah-olah nyawanya sendiri nggak lebih penting daripada domba-domba gembalaan. Nah ternyata Bapak Ibu, apa yang Daud lakukan di hari itu menjadi satu penggambaran kepada Kristus, menjadi satu sorot lampu yang terang yang mengarah kepada Kristus. Tindakan Daud ini mencerminkan apa yang Kristus akan lakukan buat kita. Kristus memandang kita sebagai domba-dombanya lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Makanya Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, kata Yesus di dalam ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, domba yang tinggal di dalam kawanan itu memperoleh pemeliharaan dari gembalanya. Ya, gembala itu apa fungsinya Bapak Ibu? Menyediakan makanan, minuman, melindungi dari berbagai bahaya seperti serangan hewan buas atau eh, domba yang tersesat. Terus juga gembala itu melakukan ini, merawat domba yang sakit atau terluka, serta menjaga agar seluruh kawanan tetap bisa bersama-sama. Makanya dari lagunya Daud kita menyanyikan begini Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Lanjutin refnya. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke air yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lanjutin lagunya ya, karena tanggung itu. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sampai situ aja ya Bapak Ibu kita nyanyi. Dari sepanjang tulisan Daud di dalam Mazmur pasal 23 itu kita bisa menemukan seperti apa sifat gembala. Gembala itu menyediakan, memberi makan, menuntun kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Bahkan bukan hanya bicara soal penyediaan apa yang domba butuhkan. Ketika domba itu harus berjalan lewat lembah yang kelam dalam keadaan yang situasi kondisi yang sedang berbahaya, Daud mencatat Tuhan sebagai gembala yang baik itu dengan gadanya dan tongkatnya apa Bapak Ibu? Menyertai, memimpin. Dan itulah yang menghibur kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Nah, sebagai domba, maka hanya domba yang tinggal di dalam kawanan yang mengalami pemeliharaan gembalanya. Maka itu sebagai orang percaya, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami Tuhan, masuklah dalam persekutuan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya. Dalam Komsel Selatan ya, kemarin itu waktu Komsel di akhir Komsel ada sebuah pertanyaan ya dari Bapak PKS kepada anggota Komselnya. Pertanyaannya saya lupa lagi ya. Apa ya? Pernah merasa dimanfaatkan atau tidak ya di dalam komunitas. Lalu yang kedua, pernah mengalami keuntungan apa di dalam komunitas. Nah, untuk jawaban yang nomor 2 ini ketika Bapak Bara itu menjawab begini Bapak Ibu. Dia cerita begini. Jadi kadang-kadang Tuhan itu bisa memakai sesama di dalam komunitas untuk menjadi tangan kepanjangan Tuhan dalam hal penyediaan. Suatu kali Bapak Bara itu
diminta oleh anaknya Opel untuk membelikan penggaris. Nah, bukan berarti Bapak Bara nggak bisa beli penggaris, pengusaha laundry nomor 1 di Pemalang. Nggak mungkin, nggak bisa beli penggaris ya Bapak Ibu. Pasti bisa beli penggaris dong. Cuman dia bilang begini, hari dia harus beli penggaris itu dia sangat sibuk sampai nggak sempat beli penggaris. Sampai satu kali tiba-tiba temannya yang biasa berkomunitas bersama-sama dengan dia, nggak disebutkan namanya, saya juga nggak tahu siapa, itu datang dan ngasih penggaris buat anaknya. Sampai anak-anaknya itu bilang begini, Jehovah Jireh, katanya begitu. Anak-anaknya bisa mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan sebagai Allah yang menyediakan. Di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam komunitas. Satu kali ini kesaksian yang saya pernah ceritakan ya. Ini saya sebelum menikah. Ini barang bukti kesaksiannya masih saya pakai nih sekarang, celana ini Bapak Ibu. Ini barang bukti kesaksiannya. Jadi ketika itu saya pulang doa puasa, mengantarkan adik saya Yabes. Yabes itu keponakan Bang Boni, masih di Pemalang waktu. Nah setiap Sabtu kan kami ada doa puasa. Di hari itu dia ikut doa puasa, terus saya antarin pulang. Nah di perjalanan pulang itu saya lihat sekarang toko celananya sudah nggak ada, sudah berganti menjadi toko laptop Bapak Ibu, di mana saya juga membeli laptop di situ. Nah toko celana itu saya lihat ada yang jual celana ya. Saya cuman bergumam saja di dalam hati, wah nanti kalau saya punya berkat saya kepingin beli celana, nggak punya celana. Bukan berarti saya nggak pakai celana ya Bapak Ibu. Maksudnya istilah nggak punya celana itu celananya nggak begitu banyak gitu. Saya nanti mau beli celana kalau ada berkat, kalau sudah terima berkat dari Tuhan. Itu cuman bergumam di dalam hati tuh. Udah saya anterin pulang, saya putar balik lagi ngelewatin toko yang sama Bapak Ibu. Belum jauh dari toko itu kira-kira mungkin 3 atau 4 toko setelahnya mungkin sekarangnya jadi apoteknya Koadi tuh. Apotek Pemalang. Kira-kira disitulah tiba-tiba handphone saya bergetar. Saya geli-geli gimana ya Bapak. Saya angkat ternyata telepon. Ada telepon dari Bapak Yusuf. Ya, Bapak Yusuf telepon saya. Kamu di mana? Saya bilang saya lagi di jalan mau pulang. Bisa mampir nggak? Oke, saya mampir. Saya kira ada butuh pertolongan apa. Saya datang ke rumahnya. Terus tiba-tiba Bapak Yusuf menyerahkan celana yang saya pakai hari ini untuk khotbah Bapak Ibu. Dia bilang, nih saya beli celana tapi kebesaran. Ya sering-seringlah beli celana yang kebesaran supaya saya bisa pakai Bapak Ibu ya. Ini saya beli celana di online tapi kebesaran. Jadi nggak bisa saya pakai. Kayaknya kalau di kamu cukup deh. Dia bilang begitu. Wah, padahal baru aja ya Bapak Ibu saya bergumam di dalam hati. Bilang sendiri loh, nggak minta sama Tuhan nanti kalau saya punya berkat tolong kasih saya berkat supaya saya bisa kasih celana. Saya nggak bilang begitu, saya cuma ngomong aja di dalam hati, tapi Tuhan yang di dalam hati saya itu mendengar apa yang saya butuhkan, dan saya menerima penyediaannya dari sesama saya di komunitas Bapak Ibu. Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa alami di dalam komunitas kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena terkadang juga Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai gembala itu memakai orang-orang yang ada di komunitas kita. Sesama kita dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang yang lainnya. Tuhan itu dialami di komunitas lewat kehadirannya secara langsung dan juga lewat kehidupan sesama kita yang memancarkan terang Kristus. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak begini, jadilah sesama itu yang menampilkan Kristus dalam hidup komunitas kita. Sehingga orang waktu masuk ke komunitas kita, mereka ngalamin Tuhan, mereka lihat Tuhan di dalam komunitas kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang kasih? Saya mengundang pemain musik dan PL maju ke depan. Jadi dari apa yang kita bisa pelajari sepanjang hari ini, maka kita bisa simpulkan begini Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus tinggal di dalam komunitas? Kenapa kok kita harus tinggal di dalam kawanan sebagai domba-dombanya Allah? Karena begini, ingatlah, domba yang aman bukanlah domba yang berjalan sendirian, melainkan domba yang tinggal dekat dengan gembalanya dan apa Bapak Ibu? Bersama dengan kawanannya. Nah, karena itu atau maka itu, marilah kita saling tetap tinggal ya di dalam kawanan Allah, setia dalam persekutuan, saling menguatkan dan terus mengikuti Yesus Sang Gembala yang baik. Maka di sana kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan
atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin buat kebenaran firman. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Engkau gembala yang baik, sekali lagi nyanyikan bersama-sama pujian ini dari awal. Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun, saya mengundang Ibu Cici untuk berdoa bersyukur
buat firman Tuhan. Bapa yang hebat, Bapa Gembala yang baik. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan bagi hidup kami bersama. Tuhan, Gembala yang baik, Gembala yang sungguh-sungguh memperhatikan umatnya, di mana kami masuk di dalam komunitas sehingga kami mendapatkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga di dalam komunitas ini kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan sudah menunjukkan kepada hidup kami sebagaimana kami ada manusia yang perlu berkomunitas di dalamnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan segala sesuatu, karena Engkau adalah Gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan membiarkan kami terlunta-lunta. Gembala yang baik tidak akan membiarkan kami takut. Gembala yang baik tidak akan membiarkan kami hidup di dalam penderitaan, sehingga Gembala yang baik akan membawa kami ke dalam berkelimpahan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu kebenaran firman Tuhan ini yang sungguh memberikan kekuatan bagi kami, karena kami bangga punya Gembala yang baik yang selalu memperhatikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu Bapak Nehem sebagai pendeta muda, sehingga Engkau akan memberkati segala sesuatu yang telah diberikan kepadanya, bertambah-tambah melimpah kebenaran firman dan hikmat yang dipakai Tuhan untuk memberikan makanan rohani bagi jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kepercayaan Tuhan yang diberikan kepadanya, sehingga bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun akan merasakan kenikmatan hikmat yang diberikan Tuhan kepada jemaat ini, bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, sehingga Gembala yang baik akan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita, berikan dalam ketaatan dan dalam kesetiaan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Nanti Ibu Nani akan pimpin dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kini Tuhan, saatnya kami akan membawa persembahan kami Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala berkat-berkat yang sudah kami menikmati Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, Engkau memberkati petugas kolektan, juga Engkau memberkati bendahara pengelola di
pengelola keuangan di tempat ini Tuhan. Kami persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama kita melakukan persembahan, kita akan mendengarkan kegiatan gereja 1 pekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati.